Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handok OPS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman baru lagi karena ini akun terbaru saya dengan karya kurang dari 15 item. Jadi dengan karya masih di bawah 15, tapi sudah bisa menghasilkan 33,05 US dollar. Dan ini pendapatan bersih ya. Dan menurut saya peluang ini cukup mudah dan paling cepat menghasilkan dolar di internet teman-teman. Karena ya sebagian besar juga bisa Corel Draw ya. Jadi bisa membuat pattern dan lain sebagainya. Bahkan kalau teman-teman bisa Illustrator itu lebih bagus lagi. Bahkan buat teman-teman yang punya tablet, iPad atau ya sejenisnya, itu juga bisa dibuat kerja ya, berkarya, kemudian karyanya dijual di Fabrika, kemudian di Freepik kayak gini, sehingga bisa menghasilkan passive income ya. Jadi sekali kerja kita itu bisa menghasilkan terus-menerus. Sebelumnya mohon maaf karena sudah semingguan saya belum update video baru karena saya sedang liburan ya, jemput saudara di Nusa Tenggara Barat, kemudian balik lagi ke Sidoarjo dan mengurus pembelian rumah baru juga. Jadi saya beli 2 rumah di Sidoarjo, yaitu semua hasil dari kerja online. Ya meskipun kerja di rumah doang, tapi hasilnya itu benar-benar besar banget teman-teman. Jadi saya itu udah menjalankan lebih dari 20 bisnis online, jadi hasilnya itu udah besar banget. Dan yang passive income adalah salah satu yang favorit saya karena kerja sekali, tapi hasilnya terus-menerus. Bisa dijadikan backupan gitulah untuk mendalami bisnis baru lagi. Jadi meskipun nggak kerja tetap dapat penghasilan, kemudian lompat ke bisnis yang lain tanpa kita itu was-was nggak ada pendapatan. Jadi enak banget teman-teman. Dan buat teman-teman yang jago Corel Draw, kemudian Illustrator atau Photoshop bisa bikin background ya. Karena di Freepik ini background itu salah satu jenis desain yang laku banget. Bahkan murid saya pribadi sebenarnya teman sekolah ya. Cuma dulu belajar-belajar juga di rumah saya, kemudian setelah 1 tahun 2 tahunan, sekarang sebulan sudah tembus 600 dolaran lah. Jadi sudah hampir 10 jutaan sebulannya. Bahkan dia itu nggak ada jurusan desain, maksudnya nggak ada bakat di desain tapi bisa berhasil di desain, bisa ala terbiasa teman-teman. Jadi terkadang kepepet itu bisa merubah atau membangkitkan semangat baru untuk mendalami sektor baru, kerjaan baru maksud saya, entah itu bidang A, bidang B, bidang C. Kalau memang butuh pemasukan biasanya seperti itu teman-teman, apa aja dikerjain. Dan bisa ala terbiasa itu memang faktor yang penting banget. Jadi kalau kita belajar dan kita ada beban, biasanya nggak akan masuk atau susah masuk lah, atau susah bisanya, butuh proses yang agak panjang. Tapi kalau kepepet biasanya itu ya karena mendesak ya untuk kebutuhan, bisa aja waktunya itu full time dibuat ngerjain kerjaan tersebut, sehingga hasilnya itu bisa cepat teman-teman. Ya ini dari salah satu pengalaman murid saya aja sih, mungkin beda orang beda pengalaman ya. Oke, sekarang kita masuk ke Fabrika, bukan Freepik. Nah, di sini saya masuk ke bagian paper patterns. Jadi, pattern itu salah satu desain yang jangka panjang. Lakunya itu awet, teman-teman. Karena fungsinya itu banyak banget, bisa dijadikan wallpaper dinding, kemudian pajangan figura di dinding, dan lain sebagainya. Bahkan bisa dijadikan motif untuk keramik, dan lain sebagainya. Bantal pun bisa. Nah, bisa dilihat sendiri kalau kita hobi untuk membuat pattern ya, mungkin ya kita ambil sampel aja yang bunga aja. Nah, ini caranya itu pakai teknik watercolor. Bisa dikerjain di Illustrator, bisa dikerjain di Corel Draw. Bahkan di Inkscape pun bisa. Tapi kalau teman-teman ada modal buat beli software yang premium, bisa pakai Corel Draw atau Illustrator. Akan tetapi untuk versi yang gratisan, karena ya kita untuk awal-awal pun mungkin sebagian teman-teman nggak pengen keluarin modal, sehingga bisa coba Inkscape dulu atau Inkscape gitu ya tulisannya. Jadi bisa dicoba dulu, kalau udah menghasilkan baru beli software yang premium. Kalau saya pribadi dulu itu pakai yang trial ya, versi trial, versi CS lama, kemudian sampai yang CC saat ini. Setelah beberapa bulan jalan ya, setelah menghasilkan, bisalah dijadikan untuk biaya subscription atau berlangganan di software tersebut. Kalau Corel Draw itu sekali beli lifetime ya untuk lisensinya. Kalau Adobe itu bulanan bayarnya. Memang nggak mahal, tapi setiap bulan itu kita butuh bayar. Ya saya pikir kayak langganan beli kuota gitulah setiap bulan.
Jadi ya itu tadi, kita bayarnya bulanan. Tapi kalau belum menghasilkan stabil, saran saya pakai Inkscape aja yang gratisan teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, di sini untuk sampelnya itu ada bentuk bunga. Ini biasanya bisa di print untuk pajangan dinding atau bantal atau guling dan lain sebagainya, motif-motif yang adem-adem gitulah. Kemudian yang motif kayak buah ini, semangka ini, dan balon-balonan ini juga bisa digunakan atau di print sebagai gorden ya, gorden atau orden, ya pokoknya bahasa Jawanya itu selambu gitulah. Dan untuk motif yang lain, nah ini bisa dilihat kayak motif apa ya ini. Ya bisa dilihat sendirilah kayak gini motifnya. Kalau ini motif pelangi yang bentuknya itu ya unik-unik lah. Ada bentuk hati, kemudian bentuk pelangi kayak gini, ada yang bentuk catty ya, kucing maksudnya, dan lain sebagainya. Nah ini bentuk-bentuk yang kombinasi antara bunga dan sarang tawon. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini adalah motif-motif atau apa jenis-jenis bentuk dan model-model pattern yang ada di Fabrica ini. Dan ini motifnya agak unik juga, premium juga ini teman-teman. Jadi kita itu bisa membuat pattern menggunakan CorelDRAW atau Photoshop khusus vektor ya kalau yang pattern. Tapi kalau yang background kemudian template kayak gini ini itu bisa pakai Adobe Photoshop. Jadi nggak harus vektor. Kalau bisa vektor ya itu nggak masalah, bagus karena bisa dikonversi ke PSD atau raster file. Tapi kalau yang pattern gini itu biasanya dibutuhkan bervariasi. Ada yang cetakan besar yang apa namanya kebutuhannya itu untuk wallpaper dinding atau horden gitu ya, dan lain sebagainya. Yang jelas untuk bikin pattern itu cara yang paling mudah memang membuat dengan style watercolor teman-teman. Jadi kita itu main brush-brushan gitu ya. Memang layarnya akan banyak karena berlapis-lapis dan butuh laptop yang setidaknya RAM-nya itu 8 GB lah. Meskipun Core i3 itu bisa teman-teman, bisa dipakai. Bahkan saya dulu aja pakai Intel Celeron ya, dan nggak ada VGA, RAM-nya pun 1 GB. Itu awal-awal banget saya pertama kali beli laptop, dan itu saya paksakan pakai Photoshop dan Illustrator itu yang CS3. Kadang CS4 juga memang agak berat, tapi ya punyanya itu ya udah itu saya pakai. Setelah menghasilkan baru saya beli laptop yang lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Setiap ada pendapatan yang agak besar, saya beli laptop yang lebih mumpuni lagi, sehingga ya untuk kerja itu lebih nyaman dan nggak ngelek-ngelek gitulah. Memang awal-awal ngelek ya sabar aja, memang punyanya spek rendah ya. Dan untuk teman-teman yang pengen gampang banget bikin pattern, itu modelnya itu kayak gini teman-teman. Hanya kaki binatang gitu ya, di motif-motif kayak gitu, dan di model-model. Ada yang kecil-kecil banyak, ada yang gede kecil, kemudian ada yang sedang yang modelnya miring, dan lain sebagainya. Ini benar-benar bikinnya itu mudah banget teman-teman. Hanya bikin satu objek dengan background satu yang polosan, tapi dengan warna yang beda ya. Nah ini bisa dilihat motifnya tuh kayak gini, dengan resolusi 3000 dikali 3000 pixel ya, dengan kedalaman 300 dpi. Jadi ya mudah banget lah untuk bikin kayak gini. Nah ini adalah sampel mockup untuk penggunaan pattern. Jadi teman-teman itu kalau masuk ke market pattern, mungkin untuk jangka panjang enak teman-teman. Untuk penjualannya itu bisa stabil. Bahkan mungkin kalau punya ribuan karya, hasilnya itu bisa gede banget. Bisa dijual juga di Creative Market teman-teman. Saya di Creative Market juga variasi ya jualannya, ada font, ada logo semi-semi 3 dimensi, kemudian resin dan lain sebagainya. Kalau di Fabrica ini ya teman-teman bisa coba pattern dulu yang mudah dulu gitulah. Nanti kalau udah hasil, teman-teman bisa mendalami skill yang lain, kemudian dikembangkan di akun baru atau akun yang sama, sehingga pendapatannya itu bisa meningkat teman-teman. Memang di awal butuh proses, itu saya akui, proses itu memang untuk orang yang nggak kuat mental pasti nyerah di tengah jalan, atau waduh udah 3 bulan nih hasilnya kecil banget. Bahkan 3 bulan untuk mempelajari skill aja itu masih terasa awam gitu ya, masih terasa pemula banget. Memang di awal itu nggak bisa instan teman-teman, karena kita kerja ini bukan jadi karyawan ya. Kalau jadi karyawan pabrik sih enak, waktu diterima akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan kita langsung dapat gaji gitu ya. Kalau
kalau kita kerja online ini kayak membangun usaha teman-teman, karena dirintis mulai nol, mulai benar-benar 0 rupiah atau 0 dolar yang kita dapatin. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau karya kita banyak, bahkan berlipat-lipat dari gaji UMR yang kita bangga-banggakan ya. Kita bangga, sebagian besar orang itu membanggakan nominal yang UMR itu tadi. Kalau saya pribadi karena sudah 11 tahunan terjun di dunia seperti ini, yang namanya hasil itu, kalau saya pribadi ya, mungkin orang lain beda pendapat, sesuai dengan kerja keras kita. Jadi kita itu bisa kerja keras, kemudian kita pupuk entah dengan sedekah atau memberikan sebagian atau menyisihkan sebagian pendapatan kita ke orang tua kita atau ke fakir miskin dan lain sebagainya. Setidaknya proses itu semua adalah ikhtiar kita, dan hasil biasanya nggak akan mengkhianati teman-teman. Karena kalau kita kerja keras dengan cara yang benar tentunya ya, bukan cara yang salah atau cara yang keliru atau cara yang mungkin menceng-menceng gitulah. Intinya kalau garis sukses itu lurus, kita ya harus lurus juga. Jangan sampai belok kanan, belok kiri. Nanti ya memang bisa sampai tujuan, tapi lama prosesnya teman-teman. Itu ya mungkin pengalaman saya dulu di 2010, 2011, 2012, 13 kayak gitu, karena saya itu memang pure 100% otodidak teman-teman. Jadi proses di awal itu panjang banget lah, banyak banget kegagalan, tapi seiring berjalannya waktu, saya belajar dari pengalaman saya pribadi dan saya bisa sampai sejauh ini. Itu benar-benar panjang banget prosesnya. Jadi jangan hanya melihat hasil, tapi lihat prosesnya di awal itu tadi, sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat bagaimana proses di awal itu, selama itu, untuk meraih hasil yang mungkin bisa dikatakan memuaskan gitulah. Dari hasil yang recehan sebulan hingga miliaran sebulan itu saya udah pernah merasakannya teman-teman. Jadi benar-benar di awal itu nggak ada yang instan, karena ini bukan dunia sebagai karyawan. Ini dunia usaha atau dunia bisnis yang memang dirintis benar-benar mulai dari nol teman-teman. Dan cara cepat untuk menghasilkan uang di internet atau dolar di Frapik atau di Fabrika itu, saya akan bagikan di video ini juga ya. Saya langsung aja. Di awal kita butuh menentukan niche dulu atau jenis desain yang ingin kita buat. Itu benar-benar kita tentukan, karena salah untuk menentukan tema atau topik karya yang kita buat, kedepannya akan mempengaruhi seberapa cepat kita menghasilkan dolar dan seberapa mudah kita optimasi dan seberapa besar hasil yang kita dapatkan. Nah, apabila di awal mungkin kita jago bikin desain cetak kayak gini ya, stationery set ya, untuk full setnya, atau box custom atau mockup kayak gini, itu bisa dikatakan kalau dari dua ini yang penjualannya awet itu yang stationery ini teman-teman, untuk wedding. Jadi setiap tahun kan orang itu butuh, ya ada aja lah yang nikah itu, maksudnya butuh kartu undangan dan lain sebagainya. Nah, yang kayak gini ini itu akan di-download di fase-fase kayak gitu teman-teman, atau di tren-tren kayak gitu. Jadi kita itu harus tahu juga melalui riset-riset yang kita lakukan. Misal untuk wedding ini ya. Nah, wedding itu akan banyak banget dibeli saat momen-momen pernikahan. Jadi kita buat yang akun pertama misalnya 100 desain wedding. Setelah itu kita upload set. Nah, setelah kita upload, ya udah kita lihat perkembangan saat wedding momen wedding itu lagi tren. Nah, itu penjualannya akan naik teman-teman. Nah, itu adalah salah satu cara membaca market ya, atau melihat pasar atau peluang. Kemudian untuk akun kedua misalnya kita bikin, sebentar saya akan coba cari. Nah, flyer atau kayak social activity, clarity buat Instagram dan lain sebagainya. Nah, kalau yang model kayak gini itu memang terkadang ada trennya, tapi secara garis besar permintaannya itu cukup besar, karena pengguna Instagram itu banyak atau besar untuk volume orang yang pakai Instagram. Jadi kita butuh untuk membuat template-template Instagram kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman yang asal bikin dan nggak tahu
tahu apa namanya research desain yang laku, ya itu sama sekali kalau udah diupload terus hasilnya kecil, itu bukan salah desainnya, tapi kitanya sendiri yang langkah awalnya itu udah keliru. Jadi untuk seterusnya hasilnya kecil atau bahkan nggak ada penjualan, ya itu wajar-wajar aja karena di awal pun kita langkahnya keliru teman-teman. Jadi di sini dibutuhkan untuk memahami desain-desain yang laku-laku itu tadi. Ya, salah satu yang laku adalah pattern, kemudian background, karena background itu dibutuhkan banyak banget, bahkan TV-TV yang apa namanya dijual di toko elektronik pun butuh footage ya. Jadi background-background itu tidak hanya bentuk dalam apa desain aja. Memang kalau desain itu bisa dibuat video juga dengan metode slideshow. Jadi kayak apa ya, gambar apa kayak atau apa, kemudian di slideshow pindah ke gambar berikutnya untuk mentes pixel atau kejernihan dari TV-TV yang dijual di toko elektronik tersebut. Ya, memang footage video itu akan jauh lebih menarik ya, tapi itu kita butuh modal kamera yang resolusinya tinggi 4K, jadi yang benar-benar memiliki ketajaman bagus gitulah. Kita butuh pergi ke kebun, kemudian kita jual video tersebut, bisa di Shutterstock juga. Jadi ada marketnya sendiri. Kalau Shutterstock saya juga udah menghasilkan banyak banget teman-teman dengan karya yang mungkin sebagian besar orang menganggap karya saya itu masih sedikit tapi hasilnya besar. Sudah saya buat juga di video-video sebelumnya teman-teman. Jadi di awal itu kita butuh untuk mengetahui dulu desain-desain yang laku, kemudian kita buat dan kita jual di market-market yang ada di internet ini. Bisa Freepik, kemudian Tripstime, kemudian Shutterstock, kemudian Creative Fabrica dan lain sebagainya. Creative Market pun, Envato Elements, kemudian Graphic River, itu marketnya tuh banyak banget teman-teman. Jadi kita butuh untuk berkarya sekali dan kita jual di market-market tersebut, dan hasilnya pun bisa akan terasa banget setelah kita sudah sukses mengupload karya kita di semua market tersebut. Jadi memang butuh proses ya, anggap aja 1 tahun gitulah di awal. Setelah 1 tahun kita bisa merasakan hasil itu tanpa kerja, enak banget teman-teman. Dan ini saya gunakan biasanya untuk trik membangun aset baru ya, dalam arti ya apabila saya sudah apa namanya puas dengan hasil karya yang sebelumnya, saya bikin akun baru lagi atau karya baru di sektor apa kayak, nah itu saya buat karya dengan target sekian atau sekian, kemudian dijual. Dan apabila sudah memenuhi target, hasilnya itu tadi, ya tadi saya bilang sudah puas bikin lagi baru lagi, sudah puas bikin lagi baru lagi, hingga kebiasaan itu menjadi hobi, sehingga hobi jadi pendapatan. Itu enak banget. Tapi kalau kerja karena terpaksa meskipun dapat pendapatan, terkadang kita sendiri itu akan merasa terbebani teman-teman. Dan ini tadi itu karya saya juga masih di bawah 15, 11 atau berapa gitu ya, dan sudah dapat 33,05 US dollar. Ini benar-benar sudah cukup gede lah. Bahkan murid saya aja yang karyanya 22 karya, nah ini screenshotnya bisa dilihat di layar, dia sudah dapat 300 dolar lebih. Ya kalau dirupiahkan hampir 5 juta lah ini, kalau dikurskan saat saya buat video ini tentunya ya. Jadi meskipun dia belajar mulai dari nol, karena dia ikut kelas privat saya, jadi saya bisa mantau apa yang dia lakukan, saya arahkan, dia kerjakan. Seiring berjalannya waktu sekitar 4 bulanan ya, ini dapatnya 300 dolaran, masih 22 karya aja. Kalau sudah berjalan 1 tahun, ya itu hasilnya akan besar teman-teman. Sekarang aja sehari 11 dolaran, kadang juga di bawah itu, bahkan tembus 14 dolar sih sehari, ya sekitar 200 ribuan kalau dikurskan ke rupiah dengan kurs saat saya buat video ini. Mungkin segini dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang punya banyak waktu luang, kemudian punya tablet, iPad, atau laptop, bisa dimanfaatkan untuk kerja online seperti ini. Ini peluangnya bagus banget teman-teman, jadi jangan sia-siakan waktu teman-teman hanya sekedar browsing di internet, tapi manfaatkan juga device untuk mengais rezeki ya melalui internet ini. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS, barangkali
kali ada video tutorial, motivasi dan lain sebagainya mengenai bisnis online, sehingga teman-teman bisa menontonnya dan mengambil manfaat dari video tersebut. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf, dan apabila ada sesuatu yang jelek, nggak usah ditiru, ambil manfaatnya aja. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.